Dempo FM. Mau denger yang asik-asik? Menghibur dan inspiratif, dengerin terus 98.5 Dempo FM. Dempo FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu ila ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man abah. Qila wa ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau qala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar siaran radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang. Semoga dengan kesehatan dan umur yang panjang ini kita bisa memperbaiki bekal kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan alam ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kita berselawat kepada seluruh umat Islam yang setia kepada Islam sampai hari kiamat nanti. Para pendengar siaran radio Dempo FM 98,5 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-8 ini, insyaallah kita akan meneruskan 3 hari yang lalu kita membahas apa yang menyebabkan
Nabi dan sahabat dalam kurun waktu 23 tahun dapat mengislamkan 2/3 dunia. Kemarin baru kita bahas baru yang pertama, yakni seluruh sahabat rela mengorbankan harta dan diri mereka untuk agama. Yang kedua, sahabat memiliki sifat kasih sayang di antara sesama mereka. Bahkan Nabi SAW sendiri punya sifat lemah lembut. Lembutnya sifat Nabi itu adalah lebih lembut daripada jatuhnya embun di pagi hari. Coba kita lihat pohon ataupun daun-daunan itu kena embun di pagi hari. Kalau kita lihat dengan mata kita seolah-olah tidak bergerak. Maka begitulah sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi memiliki sifat kelembutan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Karena kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW punya sifat yakni lembut. Dan Allah katakan, kalau engkau kasar ya Muhammad, maka umatmu lantadir mereka akan lari. Jadi kalau Rasulullah SAW punya sifat kasar, maka akan lari orang daripada Nabi Muhammad SAW. Maka inilah modal sebagai da'i. Da'i ini bukan saja bicaranya akan dilihat oleh orang lain, tapi sifat yang ada pada dirinya ini pun akan menyebabkan orang tahu siapa diri kita. Apalagi perkara agama ini. Kemudian sifat daripada seorang da'i kalau dia mendakwakan agama, setelah dia punya sifat lemah lembut, fa'anhum, memaafkan. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW dia berkata kepada sahabat ketika mendengar berita pamannya Sayyidina Hamzah dibunuh, sedangkan pamannya Sayyidina Hamzah adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi katakan, aku akan balas sebagaimana dia telah membunuh pamanku, aku akan balas semisal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, jika engkau ingin membalas, balaslah yang semisal. Tapi jika engkau memaafkan, itu yang lebih baik. Maka Nabi Muhammad SAW pilih memaafkan, itu lebih baik. Coba kalau seandainya Hindun atau Wahsy yang membunuh pamannya Sayyidina Hamzah ini dibunuh oleh Rasulullah SAW, maka dia tentu tidak akan dapat hidayah. Dia langsung mati masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW dia pilih memaafkan. Maka satu ketika Nabi SAW tawarkan kepada Hindun atau Wahsy ini untuk masuk Islam. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad, apakah Tuhanmu mau mengampuni dosa saya? Sedangkan saya telah membunuh pamanmu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran. Ada 3 ayat Al-Quran untuk memberitahukan berita gembira kepada si Wahsy yang membunuh pamannya ini. Ayat yang dibacakan, ayat yang turun, Allah katakan, katakanlah hambaku, surah Az-Zumar ayat 53,
Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka Allah katakan, katakanlah hambaku yang telah banyak berbuat dosa, jangan kamu putus asa daripada rahmatku. Maknanya kamu jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampun bukan saja satu orang yang berbuat dosa kemudian dia tobat kepada Allah, ampunkan. Seandainya seluruh manusia di atas muka bumi ini berbuat dosa, membunuh, merampok, berjudi, berzina, seluruh manusia serentak mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Inilah yang namanya kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini dibuka kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat dalam sejarah orang-orang yang punya dosa, bahkan orang-orang yang ahli zina, tetapi ketika dia kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa mereka. Bagaimana kisah seorang pelacur? Karena dalam dirinya ada kasih sayang kepada makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kata Nabi, kalau kamu berkasih sayang kepada makhluk di dunia ini, maka makhluk yang ada di langit akan berkasih sayang kepada kamu. Maka pelacur ini kebaikannya hanya baik kepada anjing yang kehausan, diambil sepatunya, diambilkan air, diminumkan. Dengan sebab dia berkasih sayang kepada makhluk Allah di dunia ini, maka sebelum meninggal dunia pelacur ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, tobatnya diterima oleh Allah, akhirnya pelacur masuk surga. Nah, inilah sifat dai. Dai ini adalah belajar memaafkan. Sahabat mereka punya sifat adalah pemaaf. Di samping memaafkan, memohonkan ampun atas dosa orang yang berbuat dosa kepada diri kita, maka kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia seorang dai. Jadi seorang dai ini dia punya sifat memaafkan. Kalau seandainya kita punya sifat memaafkan, maka insya Allah agama akan berkembang. Jadi modal memaafkan. Kalau minta maaf wajar. Kenapa? Kalau minta maaf kita punya dosa, wajar. Tapi kalau memaafkan orang yang punya salah, sebelum dia minta maaf kepada diri kita, maka kita maafkan. Ada satu orang sahabat, setiap kali dia mau masuk masjid, maka Nabi katakan sebentar lagi ahli surga akan masuk masjid. Nabi katakan sebentar lagi ahli surga akan masuk masjid. Maka orang-orang lihat, siapa sih orang ahli surga ini? Maka ketika orang ini masuk masjid, orang tengok semua. Dialah ahli surga ini, tidak terkenal. Orang-orang pun tidak kenal. Tapi setiap kali dia mau masuk masjid, kata Nabi, dia adalah ahli surga. Maka ada satu orang sahabat, dia pura-pura ribut dengan istrinya. Maka dia bilang, wahai fulan, boleh enggak aku tidur di rumah kamu? Karena saya sekarang sedang ribut dengan istri saya. Aku ingin tidur di rumah kamu. Oh, boleh. Kalau engkau mau tidur di rumah, malam ini enggak apa-apa, yuk kita ke rumah. Maka sahabat ini yang kepingin tidur di rumah si fulan ini ingin mengetahui apa sih amal orang ini, kok begitu Nabi katakan dia adalah ahli surga. Maka ketika malam pertama
ternyata orang ini tidak ada istimewanya. Apakah dia baca Quran panjang-panjang misalnya, berjus-jus, atau malam hari dia tengok bangun sholat tahajud hanya beberapa menit, tidur kembali. Malam pertama, malam kedua, pas malam ketiga sebenarnya begini, aku sebenarnya tidak ribut dengan istri saya, tapi aku ingin tahu apa amalanmu. Bukan ingin menyelidik, tapi apa amalanmu, mungkin saya bisa menirukan. Kata orang ini, kamu lihat sendiri saya tidur, tidak ada amal yang istimewa. Kalaupun malam hari menjelang tidur, saya pun tidak pernah baca Quran atau zikir panjang-panjang atau sholat sunnah panjang-panjang. Kau tengok sendiri. Tetapi ketika saya mendatangi tempat tidur, sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosa orang yang telah menzalimi aku hari ini. Ampunkan dosanya, dan aku memaafkan seluruh kesalahan mereka ya Allah. Maka dia tidur. Kemudian orang ini kelebihannya ketika tidur, setiap kali dia bergerak maka dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Bergerak lagi, Allahu Akbar. Jadi desahan napasnya ini tidak akan keluar desahan kecuali mengucapkan Allahu Akbar atau dengan kata la ilaha illallah. Barulah ini temannya ini paham. Jadi ternyata orang ini bisa saja dengan amal yang sedikit Allah Subhanahu wa taala cintai dia, Allah muliakan dia. Nah, begitu juga kita hari ini. Kalau kita inginkan Islam berkembang, maka sebagai dai ini adalah pemaaf. Di samping pemaaf, memohonkan ampun atas dosa umatnya. Maka Nabi ajarkan, siapa yang beristighfar menjelang tidur, baca istighfar 4 kali, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca 4 kali kata Nabi, maka seluruh orang Islam akan ridho kepada dirinya, dan dia pun ridho kepada seluruh orang Islam. Hatta orang yang pernah dizalimi sama dirinya, kemudian dia belum sempat meminta maaf, sekarang entah kemana rimbanya dia, atau masih hidup atau sudah mati, dan kita dulu pernah menzaliminya. Tapi kalau kita baca istighfar seperti ini, baca 4 kali sebelum tidur, maka orang yang kita zalim ini nanti di akhirat dia akan senang kepada diri kita. Kemudian dikatakan siapa bangun tidur, kemudian dia beristighfar seperti ini 27 kali, maka dia akan dapatkan pahala seluruh orang yang beriman di atas muka bumi ini. Jadi sebelum dia pergi ke tempat tidur, ke tempat wudu, begitu bangun tidur, maka dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sampai 27 kali. Maka dia akan dapatkan pahala orang beribadah di malam Lailatul Qadar, dapatkan pahala orang sholat di Masjidil Haram di Madinah, dapat pahala seluruh orang beribadah di Masjid Jami, dapatkan pahala orang yang sedang berpuasa sunnah, dapatkan pahala daripada orang yang bersedekah atau orang yang membangun masjid. Dia akan dapatkan pahalanya. Kenapa? Karena kata Nabi, sebanyak mana orang kita doakan, maka sebanyak itu kita akan didoakan malaikat. Sebanyak mana kita mohonkan ampun atas dosa manusia, maka sebanyak itulah dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini begitu indah. Maknanya Islam ini adalah peduli, bukan imperiudi diri sendiri, nafsi-nafsi bukan. Kalau kita mohonkan ampun orang lain, ya Allah ampunkan dosa si fulan, laki-laki yang hidup, perempuan yang hidup, kemudian laki-laki yang telah mati,
wanita yang telah mati diawali adalah orang tua kita. Ampunkan dosa orang tua kita. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Ini adalah orang tua. Wali jamil muslimin wal muslimat, dan seluruh laki-laki yang beriman, seluruh perempuan yang beriman yang hidup sekarang ini, maupun seluruh orang yang beriman, laki-laki yang telah mati ataupun perempuan yang telah mati. Nah, berapa miliar orang Islam yang kita doakan, sebanyak itulah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebanyak itulah orang yang hidup sekarang ini, yang sedang membaca Al-Quran di pesantren, yang sedang belajar menghafal Al-Quran di madrasah-madrasah, sedang belajar nahwu shorof, tafsir Quran, maka kita akan dapatkan semuanya. Maka pantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat dunia dengan ilmu, untuk dapat akhirat dengan ilmu, maka untuk dapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Inilah ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini jumlah manusia 2 miliar yang hidup, kalau yang sudah mati mungkin puluhan miliar. Maka kalau kita mohonkan ampun atas dosa mereka, maka sebanyak itulah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak mana kita mendoakan orang Islam, sebanyak itulah malaikat mendoakan diri kita. Ini modal sebagai seorang dai, adalah memohonkan ampun atas dosa daripada saudaranya. Itulah sahabat dahulu. Mereka malam hari bangun, orang lagi tidur nyenyak, dia menangis. Yang ditangisi apa? Yang ditangisi adalah umat. Yang ditangisi adalah umat. Bagaimana umat manusia ini dapat hidayah? Sama kita hari ini, kita menginginkan bagaimana orang-orang kafir dapat hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semenjak Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, semuanya mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak Nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yang mengaku dirinya agamanya agama Kristen, yang mengaku dirinya agama Konghucu Buddha, itu semenjak Nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ambil contoh. Indonesia ini sudah berapa kali ganti presiden? Kurang lebih sudah sekian kali. Ketika presiden pertama Soekarno diangkat menjadi presiden, maka peraturan satu negara itu sesuai dengan presiden yang berlaku, harus tunduk kepada yang berlaku saat itu. Tapi setelah Soekarno lengser ganti dengan Soeharto, maka peraturan daripada negara, apa yang dibuat oleh Soeharto, itu akan ditaati, akan dituruti. Terus berkelanjutan sampai kepada Jokowi. Nah, begitu juga dalam agama ini. Dulu Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi, maka seluruh manusia pada waktu itu mesti tunduk dan taat kepada apa yang dibawa oleh Adam alaihissalam. Berganti lagi dengan Nabi Nuh alaihissalam, begitu juga. Berganti lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, saya ini diibaratkan dengan nabi-nabi yang terdahulu seperti batu bata yang disusun. Kemudian ada satu celah yang bolong. Maka kata Nabi, itulah saya. Nabi khataman nabi, nabi adalah nabi yang penutup. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh peraturan sesuai dengan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu tidak berlaku lagi. Maka pernah satu orang sahabat, Umar
Beliau ini membaca kitab Taurat. Ketika dia membaca kitab Taurat, ketahuan kitab Taurat ini yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya umat, kalau seandainya hari ini Musa alaihissalam hidup kembali ke dunia, kemudian dia berpegang teguh kepada kitab Taurat yang dia bawa, maka niscaya dia akan tersesat. Dia mesti ikut kepada apa yang aku bawa. Ini, jadi kita hari ini orang Islam, ini yang mesti kita yakini. Yang mesti kita yakini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut kepada Rasul dan sahabat. Maka sahabat ini kata Nabi seperti bintang-bintang yang ada di langit. Sahabat seperti bintang-bintang yang ada di langit. Apa maknanya bintang-bintang yang ada yang bercahaya mereka? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Pertemuan 3 hari yang lalu kita sampaikan, walladzina tabauhum biihsan. Siapa saja yang mau mengikuti mereka, jejak mereka dengan baik, maka Allah akan ridho kepada kita. Dan mereka pun akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan sahabat dalam kurun waktu 23 tahun, 2/3 dunia dikuasai, mereka masuk Islam. Yang pertama, sahabat kalau mendakwakan agama, dia adalah ibda' binafsi. Niatnya adalah untuk diri mereka sendiri. Beda kita hari ini. Para penceramah mubalik, kita niat kadang-kadang kita ingin memperbaiki orang lain. Maka apa bedanya kata Nabi? Kalau kamu niat ingin memperbaiki orang lain, apa bedanya dengan lilin? Lilin menerangi orang tapi dirinya hancur. Begitu juga hari ini. Kalau kita hari ini para mubalik niat kita hanya untuk orang lain, maka kita akan menjadi lilin. Orang lain baik, tapi diri kita akan hancur. Nah, begitu juga kita mengamalkan agama ini. Niat adalah untuk islah diri kita sendiri. Yang namanya islah diri kita sendiri ini, ada seorang ulama, dia mengatakan, cara engkau berdakwah, kau seolah-olah berada di depan kaca. Yang di dalam kaca itu adalah dirimu. Dan yang tahu dirimu, kekuranganmu, kelebihanmu, itu adalah diri kamu. Maka kita dakwakan apa kekurangan kita ini, kita dakwakan. Maka apa dakwah yang kita dakwakan ini akan berimbas kepada diri kita sendiri. Misalnya kita malas sholat tahajud, berat sekali sholat tahajud, ya, maka kita cari orang, kita ceritakan kepada orang tentang kelebihan daripada sholat tahajud. Pak, kalau kita sholat tahajud 2 rakaat lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Pak, kalau kita sholat tahajud, kemudian ketika kita sujud terakhir, untuk menyelesaikan masalah kita, kita baca doa. Kita baca doa, Allahumma rzuqna, ya Allah, ya Ar-Rahman ya Rahim, warfa'na, ya Allah, makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Baca 11 kali. Ini insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna makhraja. Baca 11 kali. Kemudian kata Nabi, sedekat-dekat manusia kepada Allah ketika orang sedang tidur, dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan, orang yang sholat tahajud ini digolongkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Karena kata Nabi, kalau engkau ingin disejajarkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bila engkau mampu mensejajarkan
telapak tanganmu dengan jidatmu atau hidungmu, maknanya sujud pada malam hari. Maka kita hari ini orang Islam, dakwah ini bukan ngajarin orang untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Misalnya kekurangan diri kita ini bakhil alias pelit, ngedit betitil, kata orang bakhil. Orang bakhil, kata Nabi, wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Karena kata Nabi, orang yang bakhil ini adalah orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada surga, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Jadi jauh daripada Allah, jauh daripada surga, jauh daripada manusia. Ini obat. Jadi para pemirsa radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam. Kita akan mendengarkan dahulu jedah, yakni kita akan mendengarkan iklan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi beberapa menit kemudian. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Assalamualaikum, nama saya Haja Indah Sri Wahyuni, alamatnya Labuhan Ratu 3, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Sakit aku tahun 2009 sampai sekarang, sudah berobat di mana-mana, sampai udah endoskopi, sampai suamiku mencerai aku. Aku sakitnya komplikasi, asam urat, lambung, mah kronis yang gak tahan itu, perut tembus di belakang pinggang itu. Setiap hari ya gitu, kalau sakit nggak malam, nggak siang, nggak pagi, ya cuma di pulung hati, perut itu tembus di belakang. Tapi alhamdulillah aku sudah ngambil Agarilus, habis 3 yang drop, yang CLT 2, alhamdulillah enak lah, kepala nggak sakit, badan yang nggak sakit lah, pokoknya tinggal kadang-kadang itu aja pinggang gitu masih. Cuman aku ya masih mau tetap lanjut ambil Agarilus drop. Masih tetap lanjut? Iya, konsumsi rutin Ya, Agarilus. mohon maaf Bunda, tadi sempat bilang sampai suaminya menceraikan. Iya, sampai saya diceraikan. Mohon maaf, alasannya apa Bunda? Karena saya udah habis banyak tahun 2009 sampai 2020. Yang kemungkinan mungkin udah habis lah, apa-apa habis. Ya udah, mungkin udah bosan lah ngurusin saya. Cuman saya nggak apa-apa, aku tetap yakin Allah antara Agarilus aku, Allah yang ngangkat penyakit aku sembuh. Dan buktinya sekarang? Sekarang aku udah badannya kecil tapi aku enak sekarang. Badanku enteng, sehat. Aku cuman belum berani makan yang cabai sama asam, Mas. Aku makannya ya itu apa, lontong, nasi yang lembek sama sayur bening doang aja. Biar aku badannya terus sehat sampai panjang umur, sampai tua kakek nenek-nenek lah. Antara dari Agarilus Allah yang menyembuhkan, yang ngangkat penyakitku. Terima kasih dari Agarilus. Udah Agarilus luar biasa. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda. Dapatkan produk Agarilus di toko Faruk, Jalan Vertumenalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarilus drop yang paling manjur. Menambah daya ingat, bersendian jadi kuat. Kulit kencang,
Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarilus. Promo akhir tahun, beli 1 botol Agarilus Drop gratis kalender, stok terbatas. Promo akhir tahun, beli 1 botol Agarilus Drop gratis kalender, stok terbatas. Promo akhir tahun, beli 1 botol Agarilus Drop gratis kalender, stok terbatas. Promo akhir tahun, beli 1 botol Agarilus Drop gratis kalender, stok terbatas. Hadirin para pemirsa Promo akhir tahun, Radio FM beli 1 botol Agarilus Drop gratis kalender, 98,5 Dempo Pagar Alam, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. promo akhir tahun, Amin. beli 1 botol Agarilus Drop gratis kalender, stok terbatas. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Ini. Bionetra. Kami ulang kembali para pemirsa Radio FM 98,5 Dempo Pagar Alam, yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita melanjutkan tausiah kita. Jadi kalau kita yang menginginkan Islam bangkit berjaya sebagaimana Islam yang dibawa oleh sahabat, maka langkah yang kita buat, niat yang pertama yang mesti kita betulkan, kita dakwah adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi adalah untuk diri kita sendiri. Karena dalam agama ini memberikan contoh orang lain mudah, tapi menjadikan diri kita menjadi contoh kepada orang lain ini yang sulit. Sementara kenapa Nabi dan sahabat mereka sukses dakwah? Mereka berani mengatakan, kalau sahabat kullu mislana, jadilah kamu seperti kami. Ketika mereka dapat tawanan perang, mereka diikat 3 hari di tiang-tiang masjid. Maka mereka melihat kehidupan sahabat. Kehidupan sahabat adalah seperti kehidupan Al-Quran yang sedang berjalan. Sahabat perlakuannya kepada tawanan perang, apa yang dimakan oleh sahabat itu diberikan kepada tawanan perang, tidak membeda-bedakan. Kemudian sahabat saling berkasih sayang, saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Maka tawanan perang ini pada hari ketiga dia katakan, wahai fulan, ajak aku menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini 3 hari orang kafir lihat kehidupan sahabat, mereka masih Islam. Tapi uniknya kita hari ini umat Islam mengaku pencinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengaku kita adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi kita bertahun-tahun bertetangga dengan orang kafir sampai mati tidak ucapkan la ilaha illallah. Siapa yang salah? Sedangkan rahmatan lil alamin, Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini kita hendak tiru mereka. Jadi sahabat ini dakwah adalah untuk diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Dan mesti kita punya keyakinan kalau kita dakwah pasti ada hidayah.
pasti ada hidayah. Seperti kita melemparkan batu ke kolam. Ketika kita melemparkan batu ke kolam, maka percikannya kemana-mana. Kemudian riak daripada gelombangnya akan sampai ke pinggir. Nah, sahabat punya keyakinan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia punya keyakinan buat usaha dakwah di Madinah. Tapi niat Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh alam. Nah, karena niat mereka di seluruh alam, maka hidayah Allah turunkan di seluruh alam. Nah, kita hari ini begitu juga. Kita buat perhimpunan. Untuk apa kita buat perhimpunan? Supaya kita menghidupkan sunnah Nabi jadi asbab hidayah di seluruh dunia. Nah, sama sekarang ini. Kita hari ini sedang mendengarkan tausiah agama. Walaupun kita hanya mungkin mendengar kita di rumah pakai radio, atau di sini ada yang mendengarkan lewat Facebook Toko Faruk. Kita mendengar, kita niatkan bagaimana suara saya ini Allah sampaikan ke seluruh dunia, sehingga jadi asbab hidayah seluruh dunia. Karena Islam ini bergantung kepada niat. Kalau niat kita yang besar, hasilnya besar. Tapi kalau niatnya salah, maka akan salah. Maka sahabat Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama. Mereka setelah mendakwakan agama, maka mereka berbuat kebaikan banyak. Yang keempat, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti beristighfar setelah dakwah, setelah beramal soleh, setelah baca Al-Quran? Kita tidak tahu apakah amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Kemudian yang kelima adalah ikhlas. Maka kita niatkan dalam dakwahnya adalah kita ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas dipuji oleh orang lain, dikembalikan kepada Allah. Dia tidak merasa bangga walaupun dipuji. Kenapa? Dia punya keyakinan, saya bergerak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendengar didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun saya berdakwah keliling dunia itu karena Allah yang memilih saya, bukan karena saya mau, bukan saya baik. Dan panduannya adalah Al-Quran. Allah yajtabi ilai man yasha'u wa yahdi ilai man yunib. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih hamba-hambaku ini untuk berdakwah keliling dunia, untuk bekerja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku, kata Allah, yang memilih, bukan karena dia mau. Itu pun dia mau karena aku yang gerakkan hatinya. Kalau kita berbicara pengorbanan untuk agama, semua yang kita korbankan adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada punya kita. Semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mau disombongkan? Allah katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah, seluruh kerajaan langit dan bumi, yang di langit, yang di daratan, yang di udara, di lautan, yang di dasar lautan dan di perut bumi, semua kepunyaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada punya manusia. Kita dulu setelah ada dunia ini baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kita hanya punya hak pakai, bukan milik kita. Punya hak pakai selama kita hidup. Nah, ini apa yang mau disombongkan? Tidak ada punya dirinya. Maka kita niat ikhlas hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji, kembalikan sama Allah. Dihina, dia tidak merasa hina. Karena kemuliaan manusia bukan karena dia dipuji. Kehinaan manusia bukan karena dihina oleh orang lain. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara dakwah, julukannya dulu Al-Amin, dipercaya. Siapa yang enggak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dakwah? Al-Amin. Ketika Nabi bergerak dakwah, julukannya Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dakwah, maka berubah pangkatnya dari Al-Amin menjadi Al-Majnun, orang gila. Nah, kalau kita hari ini sebagai pekerja dakwah, kita hanya berurusan kepada Allah. Kita ajak manusia taat, dia mau, tidak mau bukan urusan kita. Kalau seandainya kita dicaci maki, kita akan dapatkan sunnah para anbiya alaihissalam.
Tapi kalau kita hari ini hanya dipuji saja, maka kita tidak dapat sunnah Anbiya alaihissalam. Seluruh nabi-nabi mereka dakwah dihina, dicaci maki. Nabi Nuh dakwah laili wan nahar alfa ila khamsin. Ketika Nabi Nuh datang kepada kaumnya, ja'alu asabi'ahum fi azanihim, mereka akan ambil anak jari mereka, kemudian tutup wajah mereka dengan kain sarungnya. Ini maka serentak orang mengatakan wa qalu ma'allamu majnun, ini kurang gila, orang gila dia datang kepada kita. Tapi apa yang dialami oleh Nabi tetap saja Nabi Nuh alaihissalam sabar. Sampailah akhirnya Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, cuma sedikit 83 orang. Sementara kaumnya ini puncaknya daripada penghinaan kepada Nabi Nuh alaihissalam, itu Nabi Nuh akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, tambahlah umatnya ini. Lihat, musim panas kok perahu pun dibuat di kaki bukit. Ini dasar orang gilo ini. Kata orang Padang, orang gilo. Ini orang gilo ini. Maka orang-orang selesai daripada perahunya di, orang-orang pada numpang berak di sana. Satu orang berak di sana. Maka bagaimana perasaan Nabi Nuh alaihissalam? Dia buat perahu, orang-orang berak. Tapi Nabi Nuh alaihissalam dengan modal kesabaran, hanya sabar saja dia. Setelah sabar, urusan membersihkan daripada berak-berak masyarakatnya, rakyatnya ini atau umatnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan penyakit kudis, gatal-gatal. Maka ada satu orang yang punya penyakit kudis gatal-gatal, ketika dia lagi berak, kemudian jatuh, dia mandi daripada kotoran. Ketika dia mandi kotoran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit koreng kudisnya tadi sembuh. Maka dia iklankan kepada kawan-kawannya, saya tadi berak di perahu Nabi Nuh, kemudian saya terjatuh. Setelah saya terjatuh, kudis saya ini sembuh. Maka seluruh umatnya ini yang kena kudis tadi, mereka berebut tai kotoran mereka sendiri. Berebut sehingga bersih sebagaimana sedia kala. Jadi kita hari ini sebagai pekerja dakwah, mesti kita hari ini dikucilkan sama masyarakat tidak masalah, dihina masyarakat tidak masalah. Yang masalah kalau Allah tidak pilih kita lagi untuk menjadi dai, untuk menyampaikan agama, itu yang masalah. Dicaci maki, sabar, dapat Allah. Kalau dipuji, kembalikan sama Allah, selesai. Kenapa pusing-pusing kita? Jadi ikhlas ini, kata ulama, ikhlas ini gak bisa iblis menggoda orang yang ikhlas. Karena ketika iblis ini dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, dan itu diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, silakan. Kalau engkau mampu menggoda mereka, silakan. Maka kecuali orang-orang yang ikhlas, engkau enggak akan mampu menggoda mereka. Maka orang ikhlas ini adalah bintang-bintang. Perisai yang paling tinggi adalah ikhlas. Karena orang ikhlas tidak tamak dengan pujian, tidak tamak dengan sanjungan. Dikatakan bodoh, ya enggak apa-apa, memang bodoh. Yang pintar Allah, yang pintar Rasul, saya memang bodoh. Dan Allah katakan manusia ini jahil dan bodoh, ya kenapa harus marah? Jadi selesai dia. Dikata orang dia enggak punya ilmu, ya betul. Yang punya ilmu Allah, "Fama utitum minal ilmi illa qalil." Tidaklah ilmu keturunkan, kata Allah, kepada manusia ini kecuali sedikit. Itu pun sedikit pun saya tidak tahu apa-apa. Madri, ladri, tidak tahu apa-apa. Jadi aman kita.
Dibilang orang jelek, memang saya jelek. Yang ganteng Allah, yang hebat Allah, yang cantik Allah, yang hebat Nabi Muhammad. Kalau saya memang bodoh, tak punya apa-apa. Ya selesai, nggak jadi orang ngatain diri kita. Ini pakaian daripada orang beriman. Mendakwakan agama modalnya ikhlas. Jadi kalau ikhlas ini mudah dia akan mengamalkan agama. Datang satu tempat, kemudian pengurus masjid mengatakan, kalian mau dakwah ke sini? Oh enggak, kami masih silaturahim. Kalau kalian mau dakwah di sini, saya ini sudah 37 tahun jadi kiai di sini, enggak butuh lagi pelatih yang lain. Oh Pak Yai salah paham. Saya datang ke sini justru saya ziarah kepada Pak Yai. Memandang wajah orang alim adalah ibadah. Kami ke sini hanyalah bagaimana memikirkan masjid ini dia rame. Kalau kiai marah mudah saja. Pak Yai begini saja. Pokoknya Pak Yai siapkan waktu maghrib isya. Nanti kami sebelum maghrib kami akan kumpulkan orang-orang kampung ini yang sholat di rumah, kami ajak, kami undang ke masjid. Nanti Pak Yai yang ceramain mereka. Jadi berbagi tugas nih, kami hanya ngajak saja. Kami ini orang-orang bodoh, Pak Yai tidak punya ilmu. Ya kalau mengajar Pak Yai memang harus ada ilmu. Kayak Pak Yai ini punya ilmu mengajar, kapasitasnya ada sama Pak Yai. Kalau kami memang bodoh-bodoh, cuma kami bisanya ngajak orang, mendatangi orang. Oh kalau begitu ya boleh, silakan. Ini. Jadi dakwah ini kalau dia tidak mengemukakan dia yang pandai, maka tidak ada benturan kepada siapa saja. Jadi para pemirsa radio FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sahabat ini mereka sukses dalam kurun waktu 23 tahun, 2/3 mereka kuasai. Ternyata mereka ini punya sifat sabar. Sabar di sini sabarnya tidak ada batas. Karena dalam Islam ini kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau kita syukur, la in sakartum la azidannakum. Kalau kita syukur Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita dapat musibah, kita bersabar, maka kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hari ini dalam dakwah kita dapat ujian, dicaci maki, diusir, ditentang, baru datang kita pindah, tidak apa-apa, sudah sunatullah. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dakwah ketika dia semasa hidupnya di Makkah, gara-gara dakwah Nabi Muhammad diusir dari kota Makkah pindah ke kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad dakwah ke Taif, diusir, dilempari batu, dilempari teh unta, Nabi Muhammad sabar. Sehingga Nabi mengatakan, ya Allah, mereka ini tidak paham. Aku inginkan bayi-bayi yang ada di perut-perut wanita-wanita yang di kota Taif ini, bayi ini nanti lahir mereka beriman kepadamu. Mereka beriman kepadamu, memiliki la ilaha illallah. Kita hari ini jangkauannya panjang. Nabi Muhammad fikirnya itu bukan sesaat atau saatan atau waktu itu saja, tapi Nabi Muhammad yang dipikirkan bayi yang belum lahir daripada perut ibu-ibu di kota Taif ini, bagaimana bayi nanti lahir dia beriman kepada Allah. Akhirnya betul apa yang terjadi. Kota Taif akhirnya menjadi pusat dakwah salah satu di Jazirah Arab, Taif ini. Nah kita hari ini sebagai pekerja dakwah modalnya sabar. Ini kadang-kadang kita tidak sabar. Kamu nggak tahu ya, saya kan kiai. Kamu nggak tahu baca hadis ya? Bukan tergolong umatku orang yang tidak menghormati orang tua dan orang yang tidak menghormati ulama. Saya kan ulama nih. Coba apakah kita hari ini lebih hebat daripada Nabi Nuh? Apakah kita hari ini lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul telah contohkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat hukuman dari Raja Namrud, Nabi diam saja sudah. Kita hari ini begitu. Jangan kita banggakan diri kita. Oh, saya ini kiai, saya ini ulama, saya ini ustaz, marah dia.
Padahal Al-Quran ada dalam diri kita. Maka sebagai da'i, sebagai pekerja dakwah, para pemirsa yang dengar di rumah, baik di mana saja berada, mari sama-sama renungkan apakah sudah ada sifat-sifat da'i yang dimiliki oleh sahabat. Dengan sifat-sifat da'i yang dimiliki sahabat, 2/3 dunia diislamkan. Bagaimana istighfarnya sahabat, bagaimana sabarnya sahabat, bagaimana niatnya sahabat, bagaimana kasih sayangnya sahabat, bagaimana lembutnya sahabat sesama mereka. Nah, ini mesti kita tiru hari ini. Kita mesti teladani kehidupan mereka. Jadi para pemirsa televisi, para pemirsa radio FM 98,5 Dempo Pagar Alam, sama-sama minta menjadi renungan. Kemudian masih ada 7 lagi yang menyebabkan Islam ini berkembang. Kalau tidak ada halangan, mungkin insyaAllah besok. Kalau besok mungkin insyaAllah, kalau tidak ada halangan, hari Selasa kita akan lanjutkan kembali. Kemungkinan juga apakah jam 2 atau ba'da sholat isya, tengoklah besok keputusannya. Nah, kita rubah. Karena malam ini saya insyaAllah ada acara mengisi Isra Mi'raj di Dusun Sawah. Tadi malam di Muara Jauh. Malam kemarin juga saya ngisi Isra Mi'raj di daerah Pendopo. Pendopo Talang Jawa. Nanti tanggal 8 juga ada, tanggal 9 juga ada, tanggal 10 ada 2 tempat. Tanggal 10 di Indragiri Pagar Alam. Kemudian malamnya kembali lagi ke daerah Lintang sana. Jadi para pemirsa radio FM 98,5 Dempo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan ceramah kita malam ini, kita meneruskan yang kemarin. Apa yang menyebabkan Islam dulu sahabat dalam kurun waktu 23 tahun Islam berkembang? Karena mereka memiliki sifat-sifat. Maka sifat-sifat ini apabila ada pada pekerja-pekerja dakwah umat Islam hari ini, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita sebagaimana Allah menolong para sahabat yang punya sifat. Yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban harta dan diri. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kita niat dakwah islah untuk diri kita, islah agama 24 jam. Yang keempat kita adalah istighfar. Yang kelima adalah ikhlas. Yang keenam adalah sabar. Masih ada lagi insya Allah 7 lagi materi kita, 7 lagi tentang Islam berjaya di zaman sahabat. Kalau ini kita miliki, maka kita juga akan sukses dalam mengamalkan agama. Sukses dalam mengamalkan agama ini panduannya adalah sahabat. Semoga apa yang kami sampaikan waktu yang singkat ini semoga bermanfaat kepada kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Semoga dalam sisa-sisa masa umur kita ini kita diberikan taufik dan hidayah untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita, sehingga kita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena manusia ini yang paling berakhir, yang paling berharga adalah akhir. Kalau akhirnya mati dengan kalimat ini, maka dialah adalah manusia yang telah sukses. Akhir kalam kita tutup dengan kiparan majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pemirsa yang ingin bertanya, maka catat nomor HP-nya 0852 73 28, kemudian 8883. Ini 883 kalau ingin bertanya. Satu kali lagi, HP-nya 0852 73 28
8883. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah santai pula kamu tuh, Be. Ngopi sambil nonton pula. Idangahi aku nginai kamu tuh. Singgah kudai, kah kemana pula pagi embu telak ngibang nih? Ai ngapa pula kamu nginai aku? Saya keponian pula. Bahasa aku ni laidang ahin cakai sinyal mang kelancar pacak Facebookan kape. Anyang inatlah kamu, satempai tersandar lah ngelam pula sinyal ni. Ai, ngapa dia masang wifi saja kamu tuh? Mang ke dide gi pagian lak ngibang cakawi sinyal. Lah udem. Sagian tu lah masang wifi, anya jaringan ni kata lah menyedek santuk-santuk. Makai wifi tak apa pula kamu? Kinai wifi kami ni idang agidop. Mana jaringannya cepat pula? Biayanya murah. Pokok santuk nian, apagi kandek gawian yang berhubungan dengan internet. Makai wifi apa pula kamu tuh, Be? Wifi iConnect isa di PLN lebih murah. Upload download seimbang, proses pemasangannya simple. Tidak suka prosesnya lebih cepat. Ada ai mancanku PLN tuh kan listrik saja. Tahunya pajak pula wifi-an. Nah, ame ini akur ame kamasang. Mangka di dek bang saja aku nih pajak pula lekap di rumah. Au, pasanglah kudai. Mangka dide kepo saja ngurusan jemeng. Sekarang semua makin mudah dengan hadirnya Wi-Fi internet dari iConnect. iConnect produk dari PLN Icon Plus atau subholding PLN. Gak usah ribet karena gak perlu penanaman tiang baru. Selama itu tiang listrik PLN bisa dipasang. Udah paling murah, cepat pemasangannya dan gratis biaya instalasi. Paket Mbps-nya mulai dari 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps, sampai dengan 100 Mbps. Cukup bayar 200 ribuan, udah bisa internetan. Lebih sadisnya lagi, untuk saat ini iConnect sedang ada promo paket hemat. Bayar 6 bulan, free 1 bulan. Bayar 12 bulan, free 3 bulan. Bayar 24 bulan, free 6 bulan. Bayar 36 bulan, free 9 bulan. Semua unlimited tanpa kuota. Internet aktif 24 jam nonstop. Dan pastinya semua udah include pajak. Cara daftarnya juga gampang. Bisa cek daerahnya udah tercover iConnect dengan download PLN Mobile di App Store atau download My Icon Plus. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi di nomor 0811 7381 899. Dan jangan khawatir, iConnect melayani 24 jam untuk keluhan dan gangguan melalui kanal aplikasi Icon Plus, Instagram, iConnect.care, telepon 150678, live chat 0811 1200 2123, email cc.iconnect@iconpln.co.id. Tunggu apa lagi? Yuk buruan pasang internet dari iConnect. Dengan iConnect semua makin mudah. Ai, alangkah kulit kabatu. Kata glowing, maka itu apa? Aku nih empai makai MB Skincare, produk skincare baru Isandi CP Mutiara Berlian Internasional. Bahannya herbal. Ada itu, aman di dekan dek kulit lo aku nih. Lah cengki saja aman. MB Skincare nih tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, MB Skincare pula aman kada ibu hamil nggak ibu menyusui. Harganya lo mana? Tidak nguras kantong. Amo masalah harga, dide kang nguras kantong, aman. Khasiatnya mantap pula. Ai laju amal itu, di mana badan belinya? Langsung saja ke toko Parut Pagar Alam, samping Masjid Agung atau paca pula langsung ke agen resmi atau stokis ialah terdaftar. Udah langsung saja, mang ketambah mengkilap dah ini. Sekarang saatnya kamu mencoba rangkaian produk skincare terbaru dari MB, yaitu paket glowing, raih wajah yang cerah dan glowing setiap hari bersama kami.
Dalam paket ini, kamu akan mendapatkan 4 produk andalan kami. Pembersih wajah glowing, formula pembersih yang lembut, mampu mengangkat kotoran. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Lagi apa toh, Dek? Iki lho Mas, lagi ndeloki beranda Facebook toko Faruk. Tiba enak tokone menyediakan seperangkat alat sholat juga toh Mas, nggo lamaran. Oh, Mas, apa toh, Dek? aku ape tekon. Takon apa, Dek? Sakjane iki sampean ki tenanan ora to karo aku, Mas? Ya tenanan toh, Dek. Pokoknya aku padamu. Boyo nek tenanan ki aku dilamar to Mas. Aja sampai nyesel lho. Telat melamar dadi tamu undangan, Mas. Aja ngono toh, Dek. Lah nek ape dilamar apa nikahan? Jalukane awakmu apa toh, Dek? Ora aneh-aneh kok, Mas. Seperangkat alat sholat, sing penting sah ngono lho. Oh, iku tok toh, Dek. Bermukena sajadah tasbih lan Al-Qur'an. Heeh, Mas, toko Faruk wakeh, Mas. Oh, ya wis nak ngono, ngesuk Mamas tak ning toko Faruk, lebih cepat lebih bagus. Iya, Mas, tenanan ya, Mas. Iya, Dek. Ya wis nak ngono Mamas tak kerja meneh ya, Dek. Assalamualaikum. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Toko Faruk menyediakan mukena, sajadah, tasbih Al-Quran, perlengkapan muslim, baju koko, kurta, jubah atau gamis, ukuran dari mulai anak-anak sampai ukuran jumbo, perlengkapan jenazah, jam digital masjid, ambal masjid, oleh-oleh haji dan umroh, pertamini, beduk, dan mimbar kayu jati Jepara, obat-obatan herbal, pupuk herbal organik, dan juga menyediakan isi ulang minyak wangi. Ayo segera kunjungi Toko Faruk yang beralamat di samping Toko Mini Studio Kota Pagar Alam. Info lebih lanjut kunjungi Facebook dan fanspage Toko Faruk Pagar Alam atau telepon 08 13 77 72 53 88. Belanja di Toko Faruk insya Allah berkah. Radio Dempo FM. Saya Ibu Winarti dari Desa Penanggang Tukujaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Yang saya keluhkan kemarin sakit gondok di leher. Besarnya itu kurang lebih setelur ayam. Saya sudah berobat kemana-mana, hasilnya ada, tapi belum saya rasakan itu benar-benar sembuh. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, baik yang medis ataupun yang herbal. Dan bahkan saya juga sudah berobat tradisional dan medis. Setelah saya mencoba Agarilus, alhamdulillah sekarang sudah hilang. Sekarang tinggal kecil. Ini saya mau beli lagi agar penyakit saya biar sembuh total. Yang saya minum Agarilus itu, satu Agarilus hijau, yang kedua Agarilus drop, dan yang ketiga kapsul Prokanda. Alhamdulillah, terima kasih untuk Agarilus yang sudah berhasil membantu menyembuhkan penyakit gondok saya.
Untuk pendengar semuanya, kalau punya keluhan penyakit gondok, monggo minum produk Agarilus seri. Saya sudah membuktikan dan silahkan Anda untuk membuktikannya juga. Agarilus insya Allah tidak diragukan lagi. Setengah tetes Agarilus drop dan produk Agarilus lainnya insya Allah khasiatnya sudah terbukti luar biasa. Saya Ibu Winarti. Terima kasih Agarilus. Dapatkan produk Agarilus di Toko Faruk, Jalan Pertumenalis, nomor 17, Kota Pagar Alam, nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Kesehatan mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarilus drop yang paling manjur. Menambah daya ingat, persendian jadi kuat. Kulit kencang, awet muda, tubuh terjaga. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Mbak Endah Laras selalu menyiapkan Agarilus drop untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap sehat dalam beraktivitas. Agarilus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sakit kok nggak sembuh-sembuh? Minum Agarilus. Hai, siapa kamu?
prankmedia.com. Hei, siapa kamu? prankmedia.com. prankmedia.com. Siapa kamu? Kelakuan
Frank